You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Oke, halo warga desa Sukawati. Kembali lagi bersama saya, Rizwana Paramarta. Saya akan membacakan sebuah cerita mengenai pengalaman seseorang yang datang ke sebuah bekas hotel yang sekarang menjadi tempat yang angker di daerah Semarang. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Saya lupa tanggal dan bulannya kapan, tapi saya ingat betul hari Sabtu siang, jam 1 sepulang sekolah tahun 2001. Saya masih mengenakan pakaian putih abu-abu seragam khas sekolah SMA, nongkrong di warung dekat sekolah sama beberapa teman. Saya, Andi, Doni, Farid, dan Benny. Don, ntar malam main yuk, ajak saya ke Doni yang lagi menikmati segelas es teh di siang hari itu. Andi, Farid, dan Benny pun berharap hal yang sama. Maklum kita berlima ini satu kelas dan kebetulan menyandang gelar yang sama, yaitu jomblo. Teman-teman sekelas pun menjuluki kami geng Pandawa Jomblo. Ngenes sih, ketika malam minggu tiba, bukannya apel lawan jenis, tapi malah ngumpul cowok-cowok semua. Ya udah, nanti kumpul di mana? Pakai mobil lu ya Ben, gantian. Jawab Doni yang agak sedikit protes karena seringkali setiap keluar bareng-bareng selalu pakai mobilnya. Benny mau tidak mau kali ini yang membawa mobil. Saya dan teman-teman yang lain hanya tertawa melihat reaksi Benny yang agak sedikit kesal. Emang nanti kita mau kemana sih? Tanya Benny kepada kita semua memastikan tujuannya. Bagi Benny membawa mobil keluar dari rumah merupakan perkara yang tidak mudah. Karena sulitnya izin meminjam mobil ke orang tuanya melebihi sulitnya ujian akhir nasional. Saya mengusulkan ke teman-teman kalau malam minggu ini gimana kalau kita hunting ke tempat-tempat horor. Reaksi teman-teman mendengar penjelasan dan ajakan saya bermacam-macam. Farid dan Benny langsung menolak. Gila sih, ke tempat seram kayak gitu ngapain coba? Gerutunya dan diikuti Farid yang setuju dengan Benny. Sementara Andi dan Doni membujuk mereka berdua, saya masih terdiam menikmati rokok yang barusan saya nyalain. Alasan Doni membujuk Benny untuk ikut cukup jelas. Doni keberatan kalau tiap kali keluar harus pakai mobilnya. Kalau Andi setuju dengan pikiran saya anti mainstream. Ya sudah, ntar malam pakai mobil saya. Tapi patungan bensin ya. Ucap saya yang mencoba mengerti kondisi Benny yang sebenarnya keberatan untuk membawa mobil. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Benny setuju ikut. Emang setan sih ini anak. Alasan gak mau bawa mobil aja, pakai acara gak setuju dengan usulan saya hunting ke tempat horor. Farid yang tadinya tidak setuju, mau gak mau harus ikut. Pada saat itu, kita semua langsung briefing persiapan untuk nanti malam. Kami saling membagi tugas. Tugas saya bawa mobil, tugas Doni bawa handycam dan tripod, tugas Benny membawa beberapa kamera, tugas Farid dan Andi membawa senter dan logistik. Tujuan kita pada malam hari itu ke bekas hotel di salah satu bukit kota Semarang yang sudah tidak terpakai dan tidak terawat sama sekali. Loh, kok di portal? Benar masuknya lewat dari sini? Tanya saya ke teman-teman yang lain. Tidak ada jawaban satu kata pun dari teman-teman.
Mereka semua menatap ke arah portal yang sudah nampak berkarat menutupi jalan masuk ke hotel yang masih beberapa meter ke dalam. Gelapnya malam, pohon-pohon tinggi di hadapan kami, jalan yang sudah tidak layak dilewati dan tidak ada cahaya sama sekali. Hanya lampu sorot dari mobil saya yang menerangi pandangan di depan kami ini. Saya turun dari mobil mencoba untuk membuka portal yang tertutup. Doni sempat melarang saya turun dari mobil. Tapi atas dasar kesetiaan kawan, Doni ikut turun membantu saya membuka portal. Sementara teman-teman yang lain sama sekali tidak turun dari mobil. "Ah, dasar penakut," gerutu saya sambil mencoba membuka portal. Doni yang melihat saya hanya tersenyum. Dengan perlahan, mobil saya masuk melewati portal yang sudah terbuka. Tidak ada kata yang terucap dari teman-teman. Mereka semua masih diam. Kecuali Doni, yang duduk di depan sudah mulai sibuk merekam perjalanan ini melalui handicapnya. Wiper langsung saya nyalakan karena hujan gerimis mulai turun, menambah suasana malam ini makin menjadi mencekam. "Stop!" ucap Doni mencoba menghentikan laju mobil ini. Saya pun langsung rem mendadak, karena saya juga tahu apa yang Doni lihat melalui handicapnya. Di depan mobil saya berdiri seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8-10 tahun. Memberi peringatan kepada kami untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, walaupun di luar kondisi hujan gerimis, saya, Doni, Andi, dan Penny langsung turun dari mobil, menghampiri bocah yang berdiri di depan mobil saya. Kecuali Farid yang takut turun dari mobil. "Adik siapa?" Sambil agak berjongkok, saya mencoba bertanya ke bocah yang sekarang posisinya ada di depan saya persis. Doni di samping saya hanya diam sambil merekam. Andi dan Penny terlihat memastikan apakah bocah yang di depan kita ini benar-benar manusia atau bukan. Entah sejak kapan keberanian kedua teman saya ini terkumpul. "Mas-masnya, kalau mau masuk ke dalam, mobilnya parkir di sini." Perintah adik ini menjelaskan kalau mobil tidak bisa masuk sampai dalam lagi. Kami semua saat itu juga mengambil peralatan di dalam mobil. Terpaksa, mobil harus saya parkir tidak sampai masuk ke halaman hotel. Farid mau tidak mau juga harus turun. Segera langkah ini mengikuti bocah yang ada di depan kami. "Namaku Anggi," ucap bocah yang ada di depan tanpa melihat kami. Sepertinya Dek Anggi sudah paham betul maksud kedatangan kami setelah melihat peralatan yang kami bawa. Kami semua terdiam. Di depan kami sekarang berdiri bangunan hotel yang lumayan besar dan sudah tak terawat. Akar-akar dari pohon besar di sekeliling hotel terlihat sudah merambat ke bangunan hotel. Sungguh sudah tidak layak disebut bangunan. Maklum, konon hotel ini sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. "Aku tinggal di sini sama keluarga dan beberapa orang lainnya di bangunan sudut itu." Dek Anggi menunjuk bagian yang dimaksud. Bangunan tempat teduh mereka dari panasnya siang dan dinginnya malam yang dimaksud adalah bekas pos satpam yang terlihat masih layak. Beberapa orang memandangi kami ramah, tapi tidak banyak memang, hanya sekitar 6 orang yang ada di pos satpam yang terlihat masih layak bangunannya. "Walah, ini gelandangan, Fat," bisik Andi ke saya yang memperhatikan kondisi Dek Anggi dan orang-orang yang berada di pos satpam hotel. Saya hanya diam mendengar bisikan Andi. Tidak membutuhkan waktu lama, kami saling mempersiapkan diri. Penny membawa 2 kamera yang satunya diberikan ke Farid untuk ikut mendokumentasikan selama kegiatan di sini. Doni memberikan 1 handycam ke Andi dan saya membawa 2 tripod yang akan digunakan nanti. Dek Anggi yang melihat kegiatan kami langsung paham betul dan menunjukkan tempat aura yang paling negatif di bangunan ini. Kami melangkah dan mulai memasuki bangunan hotel ini. Juru kunci kami, ya bocah yang masih berusia 8-10 tahun ini juru kunci kami. Keberaniannya melangkah yang paling depan. Seharusnya kami malu, tapi karena tidak mengenal baik tempat ini, maka kami lebih memilih di belakangnya. Alasannya untuk pembenaran yang sebenarnya pada ketakutan. "Di sini pusatnya,"
ucap Dek Anggi yang berhenti di lantai 2. Terlihat ruangan ini mungkin dulunya restoran hotel, karena masih sisa beberapa meja bundar yang sudah tidak terpakai. Di bagian kanan restoran atau arah ke utara hotel, ada jendela yang sudah tidak nampak kacanya. Dari jendela tersebut, di bawah terlihat ada kolam renang yang di dalamnya tumbuh alang-alang dan tumbuhan liar. Di bagian kiri restoran atau arah selatan hotel, ada beberapa ruangan kosong yang tidak berpintu. Saya langsung memasang tripod tanpa menunggu perintah siapapun di kedua sudut ruangan. Andi dan Doni langsung mengerti memasang handycam yang mereka pegang di kedua tripod. Farid dan Benny mengambil beberapa gambar di dalam ruangan dan dari jendela restoran ke arah luar hotel dan kolam renang. Ambil gambarnya jangan cuma sekali, tapi beberapa kali jepretan. Perintah saya ke Farid dan Benny. Mereka berdua paham apa yang saya maksud. Terus, ini handycam kita tinggal apa gimana? Tanya Doni sambil memastikan rekaman yang sedang berjalan merekam di handycam tetap fokus. Begitu pula dengan Andi. Kita tinggal sebentar. Mendengar jawaban saya, Doni agak ragu untuk meninggalkan handycamnya. Hal itu wajar karena takut kalau kedua handycamnya hilang. Tapi saya dan Andi meyakinkan ke Doni kalau kita nggak akan jauh dari tempat itu. Kaki ini melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Lantai 1 lobi dan kamar hotel, lantai 2 restoran dan kamar hotel, lantai 3 kamar hotel, dan 2 aula yang tidak begitu besar. Dalam hati berkata, entah kenapa hotel ini ditinggalkan. Kalau dilihat dari segi tempat, hotel ini punya lokasi strategis. Lokasinya berada di atas bukit dan mendapatkan view kota Semarang. Kalau kalian memang ada, maka hadirlah. Kalian terusik dengan kedatangan kami. Mana penampakan kalian yang cuma ada di cerita-cerita orang doang? Ucap Andi menantang yang mungkin sudah berharap adanya penampakan. Farid dan Benny begitu mendengar ucapan Andi, dari belakang langsung nyelonong ke depan ketakutan. Saya hanya tertawa mendengar ucapan Andi. Dan dari ucapan Andi tidak butuh waktu lama, kami semua mendapat jawaban. Brak! Suara itu terdengar di lantai 2. Kami langsung segera turun ke lantai 2. Farid dan Benny mencoba mencegah. Saya tidak menghiraukannya. Saya, Andi, dan Doni sudah berada di lantai 2. Kami bertiga melihat tripodnya telah jatuh. Menyusul Farid, Benny, dan De Anggi sudah bergabung di lantai 2. Mungkin cuma angin. Ucap saya berpikir positif. Belum lama mulut saya berucap, Doni dengan suara terbata-bata ngomong, itu lihat handycamnya dan tripodnya melayang. Semua pandangan langsung tertuju ke arah handycam yang di dekat jendela. Ya, betul. Handycam dan tripodnya melayang kurang lebih 1 meter dari lantai. Semua melihat pemandangan itu dan terdiam. Mulut Andi yang tadi berucap menantang, sekarang berucap istighfar. Dek Anggi yang tadinya melangkah paling depan dengan berani, sekarang memeluk kaki saya dari belakang, berharap yang dilihatnya bukan hal yang nyata. Sungguh suara tertawa perempuan yang kami dengar membuat nyali kami saat itu lumpuh. Entah dari mana asalnya, yang jelas kami semua mendengarnya. Sebenarnya saat itu saya pengen Farid dan Benny mengambil beberapa gambar dari kamera yang dipegangnya. Tapi yang saya lihat, Farid dan Benny memejamkan mata, terlihat mulutnya komat kamit membaca doa-doa. Brak! Handycam dan tripod yang melayang sekarang jatuh. Suara tertawa yang membuat nyali ciut juga hilang. Saya langsung ambil handycam itu dengan kondisi masih merekam dan tiba-tiba mati dengan sendirinya. Sialan! Maki saya yang masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat di handycam. Jam sudah menunjukkan pukul dini hari. De Anggi meminta izin ke kami untuk pulang ke pos satpam yang menjadi tempat tinggalnya. Kami semua ikut keluar dan menyudahi malam ini. Sesampainya di pos, Bapak Anggi masih belum beristirahat. Gimana mas-masnya? Sudah dapat yang dicari?
Soalnya dari bawah sini tadi Bapak melihat ke arah lantai 2 pada asik-asik bercanda. Ucap Bapak De Anggi sambil menyuruh anaknya masuk ke dalam pos. Kami semua yang mendengar ucapannya heran. Apa yang diucapkan sama Bapak De Anggi dengan kenyataan yang kami alami sangatlah berbeda. Atau mungkin mereka sudah terbiasa. Sudahlah. Kami semua berpamitan dan tak lupa kami memberikan uang ke Bapak De Anggi untuk putranya yang sudah menemani kami malam ini. Beberapa bungkus rokok juga kami tinggalkan. Malam itu merupakan pengalaman pertama kami. Sepanjang perjalanan pulang, saya juga melarang teman-teman untuk melihat hasil rekaman dan foto tadi. Esok harinya, kami semua kaget setelah melihat hasilnya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.